Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismi Elviazen, NIM F1C3190118. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang MRI guna untuk memenuhi UAS instrumentasi biofisika. Yang pertama, ada pendahuluan. MRI adalah cabang ilmu baru di lingkup ilmu terapan. MRI menempati posisi yang penting pada aplikasi sains biologis medis, karena MRI mampu menciptakan gambaran lunak tubuh dan metabolisme di dalamnya. MRI adalah modalitas pencitraan yang hebat karena fleksibilitas dan kepekaannya terhadap hampir semua sifat jaringan. Salah satu hal baik dalam MRI adalah penelitian yang terus berlanjut. Selain itu, pencitraan dengan MRI relatif aman. Medan magnet yang memungkinkan untuk mendiagnosa kondisi manusia dari segala usia. Saat ini, pemeriksaan MRI juga memungkinkan untuk memahami lebih banyak tentang tubuh manusia, baik bentuk maupun fungsinya. Meskipun pemeriksaan MRI relatif aman, namun pemeriksaan menggunakan modalitas MRI rentan terhadap timbulnya suatu artefak pada hasil citra. Artefak merupakan gambaran hasil yang muncul pada hasil citra MRI, namun sebenarnya tidak diinginkan kemunculannya. Sejarah MRI. Sejarah MRI dimulai dengan adanya pemikiran tentang interaksi atom dengan gelombang elektromagnetik. Pengamatan dimulai pada tahun 1924 terhadap inti atom yang berputar yang mempunyai medan magnet. Pada waktu itu, Pauli mendemonstrasikan adanya putaran halus pada spektrum atom. Kemudian pada tahun 1946, Felix dan Edward menemukan adanya gelombang frekuensi pada nukleus yang berputar serta dapat menimbulkan sinyal gelombang radio. Namun ini menjadi cikal bakal alat MRI. Namun waktu itu masih disebut dengan nukleus magnetic resonansi. Untuk penemuan ini, Felix dan Edward pada tahun 1952 mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang fisika. Sesudah itu, berbagai percobaan dilakukan sehingga pada tahun 1967, Jasper John berhasil menemukan pengukuran sinyal NMR pada hewan. Pada tahun 1971, Raymond menghasilkan pengukuran MRR untuk membedakan jaringan abnormal dan jaringan normal. Pengertian MRI. MRI merupakan suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik yaitu inti atom hidrogen. MRI adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan antara 0,64 sampai 1,5 Tesla. Dasar dari pencitraan resonansi magnetik adalah fenomena resonansi magnetik dari inti lensa. Resonansi magnetik adalah putaran inti atom karena adanya penyiaran magnetik inti dari bahan oleh medan magnetik luar dan rangsangan gelombang yang tepat dengan frekuensi gerak inti tersebut. Jenis-jenis MRI. Yang pertama, ditinjau dari tipenya, MRI memiliki perangkat terbuka dengan luangan yang luas dan MRI kerangka yang biasa yang berlorong sempit. Kalau ditinjau dari kekuatan magnetnya, MRI Tesla tinggi dengan kekuatan di atas 1 sampai 1,5 Tesla, MRI Tesla sedang dengan kekuatan 0,5 Tesla dan MRI Tesla rendah dengan kekuatan di bawah 0,5 Tesla. Prinsip dasar MRI. Struktur atom hidrogen dalam tubuh manusia saat di luar medan magnet mempunyai arah yang acak dan tidak membentuk kesetimbangan. Saat diletakkan dalam MRI, maka atom hidrogen akan sejajar dengan arah medan magnet.
Demikian juga arah spinning dan processing akan tersejajar dengan arah magnet. Saat diberikan frekuensi radio, maka atom H akan mengabsorpsi energi dari frekuensi radio tersebut. Akibatnya dengan bertambahnya energi atom H akan mengalami pembelokan, sedangkan besarnya pembelokan arah dipengaruhi oleh besarnya perlawanan energi rasio frekuensi yang diberikan. Sewaktu rasio frekuensi yang diberikan, maka atom hidrogen akan sejajar kembali dengan arah medan magnet. Pada saat kembali inilah atom H akan memancarkan energi yang dimilikinya. Kemudian energi yang berupa sinar tersebut dideteksi dengan detektor yang khusus dan diperkuat. Selanjutnya komputer akan mengolah konstruksi citra yang diperoleh dari berbagai irisan. Prinsip kerja MRI. Berdasarkan dari konsep yang ada, maka prinsip dasar dari cara kerja suatu MRI adalah inti atom hidrogen yang ada pada tubuh manusia berada pada posisi acak. Ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar, posisi inti atom ini akan menjadi sangat sejajar dengan medan magnet yang ada. Kemudian inti atom hidrogen tadi dapat berpindah dari tempat yang energi yang rendah ke tempat energi yang tinggi jika mendapatkan energi yang tepat, yang disebut dengan energi Larmor. Ketika terjadi perpindahan inti atom hidrogen dari daya rendah ke yang tinggi, terjadi pelepasan energi yang kemudian menjadi unsur dalam pembentukan citra. Instrumentasi MRI. Sistem magnet yang berfungsi membentuk medan magnet agar dapat mengoperasikan MRI dengan baik. Yang perlu diketahui yaitu tipe magnetnya, efek magnet sounding, Siming coil dari pesawat MRI tersebut. Kedua, sistem pencitraan yang berfungsi membentuk citra dari 3 buah komparan coil, yaitu gradien coil X untuk membentuk citra potongan segital, gradien coil Y untuk koronal, dan Z untuk aksial. Ketiga gradien bekerja sama, maka akan membentuk potongan oblik. Ketika sistem frekuensi radio berfungsi untuk memberikan frekuensi serta menentukan sinyal. Sistem komputerisasi berfungsi untuk membangkitkan sekuen pulsa dan mengontrol semua komponen MRI serta menyimpan memori beberapa citra. Yang selanjutnya, sistem pencetakan citra berfungsi untuk mencetak gambar pada film ronsen. Aplikasi MRI. Untuk proses pemindaian MRI pada tubuh yang akan ditempatkan di tempat mesin yang khusus. Hasil gambar dari pemindaian MRI berupa citra digital yang dapat disimpan dalam komputer untuk proses analisis lebih lanjut. Gambar ini juga akan dapat ditinjau dari jarak jauh, misal dari dalam klinik atau ruang operasi. Tes MRI dilakukan karena berbagai masalah seperti tumor, pendarahan, cedera, penyakit timbul darah, serta infeksi. MRI juga dilakukan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang masalah yang terdapat dengan menggunakan sinar X, USG, ataupun CT scan. Aplikasi dari MRI. Yang pertama, kepala. MRI dapat mendiagnosis tumor otak, aneurisme, dan pendarahan di otak, cedera saraf, dan masalah lainnya seperti kerusakan yang disebabkan oleh MRI juga dapat menemukan masalah dari mata dan saraf optik seperti telinga dan pendengaran. Yang kedua, dada. MRI dapat memindai jantung, katup, dan pembuluh darah koroner. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat kerusakan pada organ jantung atau paru-paru. MRI juga dapat digunakan untuk memeriksa kanker pada payudara dan paru-paru, pembuluh darah. Penggunaan MRI juga untuk memeriksa pembuluh darah dan aliran darah disebut dengan magnetic resonance angiografi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan masalah pada arteri dan vena seperti aneurisme, penyumbatan pembuluh darah, sayatan pembuluh darah. Selanjutnya, perut dan panggul.
MRI dapat digunakan untuk memeriksa masalah tulang dan sendi seperti artritis, masalah dengan sendi, temporomandibular, masalah sumsum tulang, tumor pada tulang ataupun tulang rawan, sayatan ligamen, dan infeksi. MRI juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah kerusakan tulang jika ternyata pemindaian dengan sinar X tidak menghasilkan data yang akurat. Selanjutnya, tulang belakang. MRI dapat memindai dosis cakram dan saraf tulang belakang dengan kondisi seperti stenosis tulang belakang, tonjolan disc, dan tumor tulang belakang. Biasanya ahli bedah saraf menggunakan MRI tidak hanya untuk mendefinisikan anatomi otak, tetapi dalam mengevaluasi integritas sumsum tulang belakang setelah trauma. Setelah itu, MRI dapat mengevaluasi struktur jantung dan aorta, dan hal inilah yang dapat memberikan kita informasi berharga mengenai kelenjar dan informasi akurat tentang struktur sendi, jaringan lunak, dan tulang di tubuh. Seringkali operasi dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil dari MRI. Kelebihan dari MRI: pertama, MRI lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang belakang, dan muskuloskeletal. Mampu memberi gambaran detail anatomi dan yang lebih jelas. Mampu melakukan pemeriksaan fungsi seperti pemeriksaan difusi, perfusi, dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT scan. Mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, miring tanpa mengubah posisi pasien. Dan terakhir adalah MRI tidak memiliki radiasi pengion. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.